Ada rekaman bocor yang beberapa hari lalu mengguncang publik yang memperlihatkan sesuatu yang sangat mengejutkan daripada Pak Taufik Assegaf. Dalam percakapan itu diduga bersama dengan Gus Arya. Nah, di situ disampaikan bahwa saat publik itu meminta dialog terbuka, debat ilmiah, dan bantahan metodologis berupa antitesis untuk menjawab tesis Keimat, yang muncul dari pernyataan Taufik Assegaf ini hanya emosi, kemudian pengalihan isu, hingga permintaan agar pembahasan dihentikan dengan bahasa, apakah Anda nggak sedih dengan umat? Apa Anda nggak kasihan dengan umat? Yang kasihan itu siapa? Yang kasihan dengan Mbak Alawi atau umat? Kasihan bahwa kelompok kalian nanti tidak akan mendapatkan kepercayaan publik, tidak ada pengikutnya. Nah, ini yang kasihan siapa? Jangan mengatasnamakan umat hanya untuk kepentingan kelompok Anda. Kita membahas nasab Mbak Alawi itu sahih atau enggak, kok dipertanyakan kamu Sunni apa sih? Hubungannya apa? Relevansinya apa? Hanya dengan menyebut kitab-kitab rujukan Imat itu kan dari Syiah. Dari Syiah bagaimana? Itu kitab-kitab rujukan Imat juga berasal daripada kitab-kitabnya Mbak Alawi. Berarti kalau begitu baru Syiah juga dong, mengakui diri sendiri Syiah dong. Ya kan? Kan Keimat metodenya kitab-kitab internal Mbak Alawi ataupun eksternal Mbak Alawi. Kalau Pak Taufik Assegaf menyebut kitab rujukan Keimat itu semua dari Syiah semua, ya orang dari Mbak Alawi kok, berarti balik Syiah dong, berarti mengaku sendiri Pak Taufik Assegaf. Kamu ini pakai otak enggak mikir? Coba seperti apa? Kamu katanya pakai logika. Sekarang saya tanya, Imat itu ahli nasab apa bukan? Ahli nasab? Apa bukan? Ahli nasab? Sebutkan ulama ahli nasab yang mengakui kalau Imat ahli nasab. Sekarang begini, Gak usah, sebutkan dulu. kamu ahli Sebutkan nasab dulu. itu bukan bidang saya. Sebutkan Kenapa kamu dulu. tanya ke saya? Duh. Sebutkan dulu. Lo kok disebutkan? Saya Kalau kamu saya mau bukan yakin pemerhati. Saya bukan pemerhati soal itu yang jadi masalah. Tapi kamu keluar-keluar mulutnya Lo kamu. ya jelas kalau kamu seandainya tidak sepakat dengan kajian Imat, Ini membuat perpecahan. perpecahan yang mana? Kamu jangan macem-macem. Ini kok suaranya kayak, Kamu ini sudah mengadu domba Gus, Habaib. oh ini Habib Taufik ini. Ada Habib Taufik? Kamu ini tidak ada, bukan Habib Taufik. Habib Taufik dari mana? Bukan Bib, begini Bukan Bib. Habib Taufik sama. Bib, ini harusnya dibantah. Publik ini kan sudah ramai. Sudah dibantah. Ya Bukan kan, cuma Habaib yang membantah. begini Sudah Bib. dibantah. Enggak, saya mencintai antum Sudah dan menghormati dibantah. antum. Harusnya Sudah dibantah. dibantah. Sudah dibantah. Jangan bahas masalah ini lagi. Antitesis dong, Bib. Sudah dibantah. Kapan bantahnya? Di Nanti. mana? Di channel YouTube. Semua, di semua channel semua. Di suara Nabawi. Di suara Di semua Nabi. channel. Enggak, maksudnya Channelnya Habaib, publik itu channelnya- ingin channelnya Kiai melihat, sudah membantah semua. Bib. Dan saya ngomongkan sekali lagi, kalau Imat memang ilmiah punya nasab, datang ke Robito terbuka. Loh, itu kan sudah ada siaran undangan sih, Bib. Robito terbuka, datang ke Robito. Bisa keluar-keluar di media sosial. Ya artinya itu kan bisa dibantah, langsung ketemu, ngobrol, langsung bikin penelitian bareng-bareng, ditabayunkan, disilakan, selesai, Bib. Nggak ada penelitian. Penelitian untuk apa? Ya Imat. Apanya yang mau Ada diteliti? penelitian Kiai Imat dibantah, publik itu mengharapkan itu. Sebentar, saya tanya, kamu ini Sunni apa sih? Loh, Sunni dan Saya Syiah. tanya. Enggak, pentingnya Habib. Habib Enggak, tanya lain, saya lain, Sunni dan masalah lain. Syiah. Ini pentingnya apa, Bib? Lain. Sunni, masalah akidah ini. Enggak, iya masalah akidah. Akidah saya bukan urusan Habib. Gimana sih Habib ini? Akidah saya ini bukan urusan Habib. Kitab rujukannya Imat, kitab rujukan Enggak, sebentar Habib. Mohon Sunni maaf apa Habib. Syiah? Soal akidah saya Sunni bukan apa urusan Syiah? Habib. Sunni apa sih? Enggak, apa urusannya saya Sunni atau Syiah dengan Habib nih? Kitab rujukannya Imat, Sunni apa sih? Loh, itu bukan bidang saya untuk menjawab, makanya tolong Makanya, dibantah. kalau kamu Publik tidak itu tahu membutuhkan kamu itu, Sunni Bib. apa Syiah atau bukan, Itu jangan bukan ngaku-ngaku urusan NU, ya. Habib. Jangan mengaku-ngaku NU.
Loh. Jangan mengaku-ngaku NU. Loh, saya tidak pernah Kalau mengaku ditanya struktural kamu NU, atau Bib. tidak? Habib, tolong jangan bicara kayak begitu. Saya tidak pernah mengaku struktural NU, tetapi keluarga saya, kakek moyang saya, nenek saya, dari Futuhiyah, Pondok Pesantren Futuhiyah juga dari keluarga saya, semuanya NU. Saya cucunya Baja Muzakir, Bib. Kamu punya apa? Kok kalau saya dipertanyakan NU atau bukan? Orang NU sih itu udah ada. Loh, makanya urusan NU, masalah Syiah, masalah itu bukan urusan Habib, masalah akidah saya ini bukan urusan Habib. Ulama NU sudah tahu, sudah memahami. Kita Ya. rujukannya imat ini Syiah. Makanya Habib Bukan kita Taufik, ulama yang saya NU. Habib, publik Cintamu ini itu palsu, busuk. loh, Habib saya cintai kok nggak mau mencintai Ana. Enggak butuh saya. Habib nggak boleh kayak begitu, Bib. Kami Nggak cuma butuh saya. menyampaikan, Habib, Saya publik sakit hati ini. bukan karena kamu mengingkari nasabnya Habaib. Bukan. Loh, Habib selama Kamu ini kita sudah edukasi loh, banyak pembenturan tentang Habib, tetapi jangan ini personal loh. sudah membuat umat yang tidak paham dan mengerti Loh, kita kasih paham, Bib. dalam masalah ini. Jangan serang Habib. Kalau mau bahas masalah Ba'alawi, ini ada antitesisnya, yaitu Kasihan. rujukannya kepada Kiai Imad. Gimana? Kasihan umat yang tidak mengerti. Kasihan umat yang tidak mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cali semuanya, barusan kita dengarkan rekaman suara yang diduga itu adalah Pak Taufik Assegaf dengan Gus Arya. Percakapan yang bukan sekedar dialog biasa sebenarnya, ini kayak seperti melabrak terkait narasi nasab di sosial media. Dan kita melihat gambaran benturan besar antara otoritas yang lama telah dibangun oleh Ba'alawi di Nusantara, kemudian budaya kritik digital, dan tuntutan publik terhadap transparansi terhadap polemik nasab. Karena yang diperdebatkan ini, yang dipersoalkan publik hari ini kan bukan sekedar nama besar, bukan gelar, bukan juga terkait dengan simbol keturunan. Tapi apakah klaim cucu Nabi itu bertahan hanya dengan otoritas lama, tanpa sebuah keterbukaan ilmiah berbasis dengan data dan metodologi? Publik dibikin untuk pokoknya percaya, udah pokoknya percaya aja bahwa kami cucu Nabi, bahwa kami ini adalah sanadnya bersambung kepada Nabi. Tapi kalau melihat karakter publik hari ini, nggak hanya itu saja, hanya menerima klaim tanpa ada pembuktian yang jelas, baik data, metodologi, arsip misalkan, ataupun manuskrip yang menjelaskan sejarah ataupun riwayat historis daripada Habib Fulan bin Fulan adalah keturunan Nabi. Nah, ketika ada percakapan Pak Taufik Assegaf dengan Gus Arya ini yang bermula sebagai obrolan biasa, kemudian nada memanas, nada tinggi, bahkan tuduhan-tuduhan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kaitannya, tidak substantif, dan itu membuat publik bertanya, loh, sekaliber Ketua Robitu Alawiyah itu kok begini omongannya, kok tidak ada adem-ademnya itu sebagai cucu Nabi, kalau benar gitu ya, dan akhlaknya pun kok begitu gitu loh. Nah, dalam rekaman itu, kenapa saya katakan penting untuk kita ulas, penting untuk kita bahas, dan seberapa penting sih itu gitu loh. Karena narasi yang dibangun ke masyarakat itu kan tesis merasa mereka sudah membantah,
Kemudian penelitian Kiai Imad itu dianggap sudah selesai, tidak perlu dibahas lagi. Tapi kan teman-teman bisa melihat dan mendengarkan percakapan itu. Justru yang muncul tuh kesannya kok emosi, kemudian defensif, kemudian menghindari substansi dan pengalihan topik. Bahkan Gus Ayah pun bertanya langsung, apakah sudah menjawab? Publik bertanya, jawabnya di mana, ya? Nah, ini nggak dijawab sama sekali oleh Pak Taufik Assegaf. Dia mengalihkan isu Sunni dan Syiah. Ya, kitabnya Imad itu adalah kitab Syiah. Kamu Sunni apa Syiah? Nah, ini yang membuat publik itu akhirnya mikir, oh, kalau memang semuanya sudah selesai secara ilmiah, kok jadi sensitif? Yang ditanyakan oleh Gus Ayah kok sensitif? Kok Pak Taufik Assegaf marah-marah? Kok Pak Taufik Assegaf sewot? Kayak merasa ketakutan itu loh, merasa tertekan, merasa apa ya, gerah lah, merasa pusing juga ini ngadepin Imad, pusing menghadapi gerombol-gerombolan Mukimat, pusing menghadapi Gus Aji Jasuli ngomongin kurofat terus, pusing ngomongin Gus Kiai Nur Ihya yang ngomongin tentang nasabah alawi dan seterusnya. Dan hari ini kita akan menganalisis secara langsung apa yang disampaikan oleh Pak Taufik Assegaf, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas kalimat demi kalimat. Kalimat yang awal ataupun percakapan awal lah antara Gus Arya itu kan menanyakan kepada Habib Taufik Assegaf, mana bantahannya Beb? Di mana? Kira-kira bisa dipertemukan enggak? Ya, di tempat netral. Lalu jawaban yang paling sering muncul di dalam percakapan itu ya sudah dibantah. Sudah dibantah semua kok. Jangan bahas-bahas lagi. Nah, kalimat jangan bahas lagi ini kan menimbulkan pertanyaan besar. Ini jangan dibahas lagi itu karena nggak mau semakin bobrok Ba'alawinya atau menghentikan perdebatan tentang polemik nasab. Sudah nggak bisa, Beb. Kalau jangan dibahas lagi, jangan dibenduk, jangan diungkit-ungkit lagi, itu nggak bisa. Hal ini sudah menjadi kaitannya ke publik. Tesis Kiai Imad itu bukan lagi menjadi milik Kiai Imad lagi. Sudah dimiliki, milik publik, gitu loh. Publik siapapun bisa membahasnya. Kita nggak bisa membendungnya loh, Beb. Nah, teman-teman harus paham juga. Ini kan publik mulai menangkap nih satu sinyal, masalah besar di sini. Karena ini adalah era digital, sekedar hanya mengatakan sudah dibantah kok, sudah dibalas, sudah ditulis, sudah dijawab. Ya nggak akan percaya, Beb. Publik itu butuh bukti, fakta, data, metodologis. Selama ini kan Habib ini ataupun pembelanya menghindar terus, ngalihin isunya apa? Oh, kebencian, framing, ini anti-Islam, ini menyerang Islam, menyerang ulama, memecah belah umat lah. Kok begitu, Beb? Ya nggak bisa begitu jawabnya. Ya jawab saja, ini loh kami membantah. Yuk Kiai Imad, kita adakan seminar ataupun diskusi terbuka tentang nasab Alawi. Yuk, biar semua umat ini bersatu lagi. Harusnya Mbak Alawi berinisiatif begitu, bukan menghindar, bukan memfitnah, menuduh. Dan ini justru menjadi titik yang membuat banyak orang makin, ya udahlah, memang Mbak Alawi bukan cucu Nabi kok. Karena semakin diminta berbicara tentang data, semakin berbicara tentang substansi, justru yang muncul tekanan emosi. Ini yang publik tidak bisa dibendung persepsinya. Nah, kemudian ya ada statement pengalihan terhadap dari nasab ya ke akidah. Nah,
Saat Gus Arya terus meminta pembahasan ilmiah, meminta untuk debat terbuka, diskusi terbuka, kan lagi-lagi dialihkan kepada akidah. Kamu ini Sunni atau Syiah? Loh, apa urusannya dan apa hubungannya dengan Gus Arya? Ataupun misalkan nggak usah Gus Arya lah, atau siapapun yang menerasikan nasab, hubungannya apa? Kita membahas nasab Ba'alawi itu sahih atau enggak, kok dipertanyakan kamu Sunni apa Syiah? Hubungannya apa? Relevansinya apa? Hanya dengan menyebut kitab-kitab rujukan imat itu kan dari Syiah. Dari Syiah bagaimana? Itu kitab-kitab rujukan imat juga berasal daripada kitab-kitabnya Ba'alawi. Berarti kalau begitu Ba'alawi Syiah juga dong, mengakui diri sendiri Syiah dong. Ya kan? Kan keiman metodenya kitab-kitab internal Ba'alawi ataupun eksternal Ba'alawi. Kalau Pak Taufik Assegaf menyebut kitab rujukan keiman itu semua dari Syiah semua, ya orang dari Ba'alawi kok, berarti Ba'alawi Syiah dong, berarti mengaku sendiri Pak Taufik Assegaf. Nah ini kan aneh ya, ini menghindari fokusnya, menghindari metodologinya, pengalihan isu, nggak relevan lah kalau tanya ini Sunni apa Syiah gitu loh. Nah kemudian berikutnya kalimat jangan dibahas lagi, ini juga penting. Kalimat jangan diteruskan, jangan dibahas lagi, berulang-ulang kali disebut. Kalau sesuatu benar-benar secara ilmiah, ini kalau benar nih Robito Alawi sudah menjawab secara ilmiah tentang tesis keimat, biasanya itu yang muncul itu keterbukaan, keberanian diri, transparansi, dan rasa percaya diri kok. Ini kalau ini baru mendengarkan suara, belum melihat ekspresi ketika berbicara. Ini bisa dianalisis dari cara bicaranya, dari nada bicaranya. Ini justru nggak percaya diri kok. Tidak ada keberanian. Bahkan mendorong untuk diskusi dihentikan, membahas nasab dihentikan. Dan di titik inilah publik itu mulai berubah. Karena generasi saat itu gampang curiga ketika diskusi dilarang. Loh kenapa kok dilarang? Pertanyaan dianggap ancaman. Loh kok bisa bertanya kok dibikin ancaman? Itu dianggap permusuhan, memecah belah umat, kebencian, ketidaksukaan. Ya. Nah kemudian ada lagi ketika Gus Arya meminta untuk forum netral dan ditolak sama Taufik Assegaf. Gus Arya beberapa kali menawarkan untuk tempat netral, forum terbuka, diskusi bersama, tabayun publik. Jawabannya datang Robito Alawiyah. Yo ngapain datang ke sana? Lawong 12 pertanyaan keiman saja nggak bisa dijawab, nggak mampu dijawab sama Pak Taufik Assegaf. Ngapain suruh datang ke sana? Pas ditawarin tempat-tempat netral, ya responnya ya nggak perlu. Oh berarti sudah menghindari perdebatan, diskusi nasab. Semakin Ba'alawi ini menghindar, ngeles sana sini, defensif, kemudian blunder, muter-muter, publik itu semakin banyak yang akan skeptis terhadap Ba'alawi. Ini kan yang membuat publik bertanya, kenapa forum netral kok nggak mau dipilih di kampus lah? Itu sudah pasti netral, itu ada ahli-ahlinya nanti, ahli sejarah, ahli filologi, ahli genetika, atau ahli nasab. Ya kalau Robito Alawiyah nggak netral loh, ngapain ke sana? 12 pertanyaan saja nggak dijawab, padahal dengan surat yang begitu sopan. Nggak dijawab, nggak digubris, nggak ditanggapi. Untuk apa ke sana ke Imat? Buang-buang waktu. Ya, ke sana itu nggak jelas. Ya, kalau sekarang persepsi publik modern itu kan forum netral kan dianggap fair, lebih resmi, lebih objektif, dan lebih dipercaya. Sehingga ketika forum netral juga nggak dipilih, malah memilih Robito Alawiyah, dugaan publik itu muncul. Loh, apakah narasi ini ingin tetap dikendalikan dalam satu arena tertentu berarti? Hanya dikendalikan oleh pihak Robito Alawiyah. Ini kan taktik mereka, strategi mereka saja untuk menjebak semuanya.
Dan terakhir framing umat dipecah belah, memecah umat, apa nggak kasihan umat? Ya, coba kamu mikir hati nurani, ya apa kamu nggak kasihan dengan umat? Loh, yang kasihan siapa? Umat atau pihak Balawi? Kasihan, nanti mau kibinya pada lari, kasihan pengikutan nggak ada. Kasihan ziarah kubur Habib-Habib Balawi itu sepi semuanya. Ya, apa hubungannya ini semua? Ya ekonomi. Berhubungan dengan ekonomi ini. Makanya supaya publik itu dibungkam. Yang ngomongin nasab itu supaya dihentikan. Jadi yang mempunyai viewers yang banyak itu akan dibungkam itu. Gitu loh. Kita mah sudah paham lah. Nah, setelah di media sosial tuh Balawi ya kibir-kibir itu sudah hopeless, sudah nggak relevan lagi lah bantahannya lah, itu aja. Udah 4 tahun itu aja, sudah nggak ada terobosan baru, sudah ada nggak ada lagi inovasi baru di dalam menjawab polemik nasab ini. Ya, memframing sana, memframing sini, yang nggak jelas segala macamnya. Dan titik yang paling krusial saat ini, ya, yang paling berbahaya ini kan bukan soal nasab, tapi masyarakat dibentuk untuk percaya bahwa mengkritik kelompok tertentu itulah menyerang agama. Ini mereka yang akan membuatkan framing yang besar terhadap kita semuanya. Dan ini sangat berbahaya untuk masa depan intelektual umat. Kenapa? Ya, karena nanti penelitian dianggap sebuah ancaman. Ketakutan yang luar biasa. Diskusi dianggap dosa, kritik dianggap sebuah permusuhan, memecah belah umat, menyerang. Ada operasi propaganda dan seterusnya. Dan publik untuk dibuat takut berpikir, takut untuk menganalisa sesuatu hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Padahal kalau kita lihat dalam tradisi ilmu yang sangat besar, tradisi debat, kritik, kemudian verifikasi sanad, tabayun, gitu ya. Dan justru keterbukaan itu bagian dari sebuah tradisi keilmuan. Jadi kesimpulan teman-teman yang bisa kita ambil dari percakapan itu adalah intinya Habib-Habib ini sudah mulai resah dan sudah mulai hopeless, sudah mulai ketakutan, sudah mulai panik, dan sudah mulai berpikir yang macam-macam, ya. Jangan-jangan nanti makin ke depan makin sedikit jamaah anak gitu kan, makin gak ada yang datang ke haul-haul, makin dikit yang datang ke majelis-majelis gitu ya, makin dikit untuk menziarahi makam-makam Habib gitu ya. Dan inilah titik di mana tesis Keimat itu adalah sebuah peradaban ilmu baru, perubahan sosiologi, perubahan status sosial. Yang tadinya nggak berani membantah, nggak berani mengkritik, nggak berani bersuara, akhirnya berani. Dan disinilah sekarang itu tesis Keimat ya bukan milik Kiai Imat lagi sekarang, tapi sudah menjadi miliknya publik, dan publik bisa melakukan apapun yang mereka inginkan ya, karena mereka menginginkan sebuah kebenaran. Demikian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.